Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Hardianda, NPM 21043. Mohon izin kepada Bapak Purbo Jatmiko untuk menampilkan tugas presentasi saya, yaitu tentang konflik dan negosiasi. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, bertentangan, perkelahian, posisi interaksi yang antagonis bertentangan. Sedangkan mengelola konflik dapat dikelola, dicegah dengan cara disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Pertimbangan pengalaman dalam tahap kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan pendukung seseorang untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan terapeutik dan kondusif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik, untuk memastikan bahwa penerimaan karyawan sudah memilih pemahaman yang baik. Proses terjadinya konflik. Oposisi atau ketidakcocokan. Potensi adalah kondisi yang menciptakan kesempatan untuk memunculkan sebuah konflik. Kognisi dan personalisasi. Kognisi dan personalisasi adalah persepsi dari salah satu pihak atau masing-masing pihak terhadap konflik yang sering dihadapi. Maksud adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dan pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku mencangkup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat untuk menghancurkan pihak lain. Serangan fisik yang agresif, ancaman dan ultimatum, serangan verbal yang tegas. Hasil adalah hubungan aksi-reaksi antar pihak yang berkonflik dan mengatasi konsekuensinya. Hasil dapat bersifat fungsional, artinya konflik menghasilkan suatu perbaikan kinerja sekelompok, ataupun difungsional yang artinya merintangi kinerja kelompok oleh pihak yang berkonflik. Negosiasi atau perundingan merupakan proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Menurut Walrobis 2007, negosiasi atau perundingan adalah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati nilai tukar barang dan jasa tersebut. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang konflik dan negosiasi. Tahu nggak sih, konflik itu sebenarnya disebabkan dari mana aja loh? Mulai dari rumah, kantor, media sosial, ataupun sekolah. Konflik menyebabkan dari yang ringan seperti debat, sampai yang besar seperti pertengkaran. Konflik sebenarnya adalah hal yang natural kok. Dia adalah hasil dari miskomunikasi, perbedaan pendapat, serta keterbatasan sumber. Nah, salah satu cara untuk mengatasi konflik adalah dengan bernegosiasi. Negosiasi ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan jalan tengah dalam sebuah kasus, agar keadaan bisa lebih baik. Berikut contoh dari konflik dan negosiasi yang ada di lingkungan sekolah. Check it out! Hey Tayo. Idih, apaan sih? Iya, nggak jelas banget sih. Hehehe, enggak, cuman bercanda kok. Sini deh kalian berdua. Ada apa sih, Kak? Ada apa? Jadi gini teman-teman, kita kemarin ada tugas kelompok nih, dan minggu depan kan harus udah selesai. Kita mau kerja kelompok di mana? Gimana kalau di kafe sebelah sekolah aja? Oh iya, boleh juga tuh. Oke, gimana kalau besok? Boleh, mau jam berapa nih? Gimana kalau jam 9 pagi? Oke juga tuh. Boleh. Oke deh. Duh, udah setengah jam nih. Lala kok belum datang juga sih? Iya ya, sebenarnya dia niat kerja kelompok nggak sih? Kok nggak biasanya ya dia telat? Daripada kelamaan nungguin Lala, mending kita kerjain duluan yuk. Ya udah deh, ayo.
Hai teman-teman. Kamu kemana aja, lah? Kok kemarin gak datang sih kerja kelompok? Sorry ya, kemarin aku ada urusan mendadak nih. Terus gak sempet ngabarin kalian juga karena gak ada kuota. Gara-gara kamu nggak datang, bagian yang harus kamu kerjakan jadi belum selesai lah. Tugas kita jadi tertunda dari penyelesaiannya. Ya udah deh, minggu depan pasti aku selesaikan. Ih, gimana sih? Kok minggu depan? Kan minggu depan tugasnya udah harus dikumpulin, lah. Oh iya ya, ya udah deh, kasih aku waktu 5 hari gimana? Jangan 5 hari lah, masih kelamaan itu. Ya udah deh, 3 hari. Jangan diundur-undur lagi lah. Kalau bisa secepatnya, biar kita nggak dikejar deadline. Ya udah, 2 hari keputusan final dari kita, itu udah konsekuensinya lah. Ya udah deh, sekali lagi aku minta maaf. Pasti aku selesaikan dalam waktu 2 hari. Nah, jadi konflik yang dialami oleh Oka, Bunga, dan Lala terjadi akibat Lala yang tidak menepati janjinya untuk ikut kerja kelompok yang sudah disepakati sebelumnya. Akhirnya, untuk menyelesaikan konflik tersebut, mereka menggunakan metode negosiasi untuk memecahkan masalah yang ada. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.